Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Gusti Yeni Family Trip. Kali ini kami akan bercerita pengalaman kami berempat diving. Untuk anak-anak itu pengalaman pertama di saat si kecil usia 9 tahun dan si kakak 12 tahun. Tepatnya kami diving di Bangsring, Banyuwangi. Hitam ini yang kita pakai. Terus yang warna kuning ini untuk cadangan ketika ada masalah dengan regulator yang warna hitam. Nah, terus di sini ada cek udara. Nah, di sini untuk melihat kita ukuran udara sisa berapa ketemunya di sini. Tapi nanti itu semuanya kami yang mengisi. Nah, membuangnya yang sisi atas yang ada yang di samping, ada yang di atas. Ini untuk membuang udara yang sudah di dalam. Nah, lagi-lagi sampean nggak usah khawatir, karena nanti yang akan memfungsikan kami. Ini sekedar tahu aja, nanti yang membuktikan. Nah, ketika kita membuang udara ini harus lurus lagi. Kalau nggak lurus, ini nggak bisa keluar. Jadi posisinya lurus. Ini dia diangkat sampai mentok. Nah, terus posisi badan kita harus berdiri. Lurus tegak. Kalau tengkorak kayak gini, ini sepotet. Jadi nanti pemain kita itu sama pemain kita maksudnya kalau di air kedalaman di ini kan ngisiin aja dah ke arah. Nah, terus selalu di sini kita sebelumnya belajar pernapasan pegang regulator yang warna hitam semua. Yang itu, ibu, yang ini, yang di atas, Nah, lalu pakai belajar cara untuk menghirup udaranya. Pakai kayak orang pakai snorkel, masukkan semua lalu digigit. Hirup, keluarin. Minum aja dari Kenapa? Sakit. Oh ya. enggak. Karena bayi tidak biasa itu. Biar terbiasa kamu yang belum jarang kan. Adanya kalau udah nyaman di pernapasan nanti enak lihat Nemo, ya, Dory. Udah ragu-ragu sudah ambil buah. Udahnya napas panjang, mainnya napas panjang, keluarnya di bibir ini. Kalau ada masalah dengan telinga, dengan kacamata kita nggak usah panik, karena itu tidak ada pengaruhnya ke napas kita. Ya, paling yang kita rasakan perih. Kalau di hidung juga masuk air rasanya perih, tapi ditahan aja, nggak usah panik. Nah, caranya untuk ngeluarin gimana Bapak? Gitu ya. Nah, kita akan pakai kacamata nih, kacamata mana? ya. Jika ini Di dalam. tiba-tiba air masuk ke dalam. Ya. Jadi kan bingung mau membuatnya seperti apa gitu. Lalu kita tekan sisi atas seperti ini. Lalu hembuskan napas ke hidung.
Ini yang ini. Habis terus. Jadi setelah briefing itu kami berempat masing-masing memiliki guide satu-satu, apalagi anak-anak ya. Jadi benar-benar didampingin. Terus kami itu berjalan dari pinggir pantai, terus ke air, ke pinggir, mulai ke tengah, akhirnya menyelam. Tuh, sampai di agak ke tengah itu ada semacam rumah apung gitu. Jadi kita berakhir di sana sampai habis rumah apung sih juga ada sih. Jadi emang spot diving, snorkeling di situ tuh bagus-bagus. Nah, untuk anak-anak itu selalu didampingi, selalu diawasin juga tata cara bernafasnya, terus supaya telinga tidak sakit, itu dengan cara hidung ditekan seperti kita membuang ingus. Nah, untuk di dalam ini kami bisa bersama ini juga atas instruksi para guide juga. Kebetulan kami emang pengalaman, kalau saya dan suami pengalaman yang kedua kali. Ini bagus banget. Di dalam itu keren banget, Masya Allah, ikannya warna-warni. Terus kami temui juga barisan ikan yang banyak banget, sayang tidak tervideo dan terfoto. Jadi kami ada di tengah-tengah barisan ikan yang banyak banget. Untuk briefing kami mulainya itu kami keluar hotel. Penginapan kami dekat dengan Bangsering itu sekitar jam 5:30. Kami sarapan dulu, kemudian kami mulai briefing karena briefing butuh waktu lama ya. Jadi kalau diving itu jangan pas siang hari, takut kosong juga ya. Kami duhur itu udah selesai. Jadi kami udah pagi, udah start briefing uji coba alat, penggunaan alat-alatnya. Dan di Bangsering ini recommended sekali. Dan kita bisa juga sih diving di Pulau Tabuhan dengan 2 spot. Jadi spot yang di Bangsering sama spot di Pulau Tabuhan. Tapi kami sih udah cukup puas sih, cukup di sini aja karena sebelumnya kami ke Pulau Tabuhan tidak dalam rangka diving hari sebelumnya. Terus untuk biaya ini tergolong murah karena satu guide itu 1 orang. Terus bener-bener care banget. Nah, untuk biaya per orangnya itu 600.000. Untuk kembali ke darat kami sudah disediakan kapal. Jadi di rumah apung itu kami berakhir selesai diving naik ke rumah apung. Kemudian ada kapal yang menunggu kami untuk kembali ke darat. Ini adalah kali kedua saya dan suami diving. Yang pertama kali itu kami diving di Derawan. Kalau di Derawan itu posisinya itu kami udah di tengah lautan, jadi langsung turun dari kapal. Kalau ini pengalaman pertama kali kami diving mulai dari pinggir, terus menyelam sampai ke tengah. Bolehkah yang tidak bisa berenang diving? Oh, bisa banget. Pokoknya ikuti instruksinya saja. Jadi pengalaman pertama kali kami diving di Derawan itu bersama teman suami istri tidak bisa berenang sama sekali, tapi bisa diving. Karena diving itu kan tidak dibutuhkan yang bisa berenang. Jadi cukup di dalam itu kita diam aja.
Terus atur napasnya itu tidak melalui hidung tapi mulut, seperti dihirup hirup kayak gitu. Terus jangan banyak gerak juga, cukup kakinya bergerak atas bawah, diam pun juga bisa. Terus untuk tambah menyelam ke bawah itu kan ada alatnya, untuk kita bisa turun ke bawah pelan-pelan. Kalau naik ke atas juga pelan-pelan, ada alatnya tinggal dipencet tuh. Terus apalagi ya, kalau ada pertanyaan bisa ditulis ya di konten di bawah. Setiap masuk di kedalaman air itu telinga kita akan sakit karena perbedaan tekanan. Itu caranya, kita nggak boleh langsung tenggelam gitu, nggak boleh. Jadi perlahan-lahan tunggu sampai tidak sakit. Caranya tidak sakit gimana? Tekan hidung dan seperti buang ingus. Tekan hidung seperti buang ingus dan nanti telinganya akan blup gitu. Itu caranya ya. Jadi sering-sering seperti itu. Kalau enggak bahaya telinganya bisa gendang bisa rusak nanti tuh. Terus apa lagi ya, pokoknya tidak boleh panik aja. Jalani, nikmati keindahan bawah laut, dilarang panik. Kalau panik itu kadang kita bisa salah menggunakan alat ya. Peralatan diving itu apa saja? Itu kadang ada baju menyelam. Itu biasanya kalau airnya itu dingin. Dibutuhkan baju yang hangat. Kalau airnya biasa saja itu cukup. Kemudian mask itu yang buat menutup itu mata dan hidung. Kemudian jas pelampung yang beserta tabung regulator, kemudian fins kaki katak. Nah, untuk tahapan-tahapannya itu kami itu bukan yang pemula ya, tapi kami pengenalan saja. Ikut masuknya di pengenalan. Kalau yang diving pemula itu dibutuhkan pelatihan paling enggak 3 hari full pelatihan. Itu biayanya biasanya itu kisaran 5-8 juta. Itu plus sertifikatnya. Nah, kalau untuk anak-anak itu mulai di usia 12 kalau mau pelatihan ya. Jadi ini kami hanya pengenalan aja, discover. Jadi istilahnya beda-beda sih di tiap tempat diving. Kemudian diving itu ada grup-grupnya juga. Kalau ada padi. Kebetulan waktu di Derawan kami pakai yang grup padi. Kalau di Bangsering ini lupa sih, nggak nanya detail. Oke, saran saya teman-teman itu menginap di Bangsering. Jadi di Bangsering ini depan pantai itu ada penginapan bagus, cottage gitu. Harganya pun murah. Yang AC itu cuma 350.000 kalau nggak salah, lupa. Yang tanpa AC 200 ribuan. Pokoknya yang pakai AC itu 300 sampai 350. Dan kita tinggal jalan aja langsung ke pantai atau ke tempat loketnya, udah free tiket masuk pula kan. Dan itu di Bangsering itu banyak yang bisa kita lakukan selain diving, bisa snorkeling, bisa sewa kapal ke Pulau Tabuhan, Pulau Menjangan. Semua dari situ ada loket resminya. Untuk sewa kapal ke Pulau Menjangan itu 500.000. Bisa diisi sekitar 7-10 orang. Pokoknya recommended banget menginap di Bangsering. Sayangnya waktu itu kami tidak menginap di situ, sehingga bolak-balik main ke Bangsering kena biaya parkir sama tiket masuk 5.000 per orang. Rugi kan? Kalau menginap kan udah tidak kena biaya lagi. Tuh, tempatnya juga bersih tempatnya bagus. Nah, ini adalah proses kami mau naik ke atas. Bangsering ini tepatnya di sepanjang jalan dari Baluran ke Ketapang Banyuwangi. Dia ada di sebelah kiri jalan kalau dari Baluran ke Ketapang.
Nah, ini adalah contoh ketika saya biar telinga tidak sakit nih, hidung saya tekan sambil seolah-olah seperti buang ingus. Jadi di dalam laut itu keren banget, bener-bener indah banget, seolah-olah kita berenang bersama ikan-ikan. Kita melihat aneka macam warna ikan cantik-cantik, terus terumbu karang, Nemo yang biasanya kita lihat di gambar-gambar atau TV itu kita bisa lihat nyata gitu loh. Itu makanya kalau udah pengalaman diving biasanya ketagihan. Bedanya snorkeling apa? Kalau snorkeling kan kita tidak bisa memegang, atau apa, kalau diving kan kita bisa ke dalam di laut yang dalam. Kalau diving hanya di permukaannya saja kan. Nah, ini proses kami selesai akan naik ke atas. Jadi ada alat yang harus dinaikin ke atas, dipencet pelan-pelan ke atas. Nanti akan ke atas sendiri pelan-pelan gitu.